Brian dan Nadia, ya boleh ceritain ini persiapannya seperti apa sih untuk syuting project baru ini? Persiapannya sekarang udah sampai tinggal syuting doang sih sebenarnya. Kita udah selesai reading sekitar sebulanan. AA Denny sama Bu Hadra juga udah udah masuk pre-pro dan lain-lain, tulisan skrip dan lain-lain. Tinggal benar-benar kita syuting insyaallah lusa tanggal 28, 2 hari dari sekarang. So doain ya semuanya. Ini kan project pertama Brian sama Nadia disatuin ya. Kamu bangun chemistry-nya gimana nih satu sama lain? Kebetulan kemarin kita ikut haji bareng. Enggak dong, itu Bu Hadra sama Tapi aku ada cerita, boleh nggak sih? Boleh apa? Jadi pertama kali aku melihat Brian sama Nadia nih, jadi ada beberapa case yang ada beberapa yang kita screen test. Rata-rata yang lawan mainnya Brian lebih dominan ini, gitu. Lebih dominan Brian, sedangkan di karakter ada sesuatu yang nggak boleh gitu. Pada saat sama Nadia di coverin, ada sesuatu chemistry yang menurut saya, wah, gokil nih. Emang kekuatan seorang Nadia Arina emang Karena berondong. ya, kita ketemu sekali ya sebelumnya, screen test dulu sekali ya. Iya, kita sempat memang pas Perfect Fit kita sempat keluar rame-rame kan. Iya. Kita pertama kali kenal Brian, terus kedua ketemu di screen test waktu itu, terus yaudah sama ketemu lagi reading. Depan sama Bang Komar, love Bang Komar, dimanapun kamu ada, thank you so much. Dia acting coach kita juga sangat membantu kita juga. Ya, was a long process tapi mudah-mudahan semua bakal terbayar nanti pas syuting. Bisa langsung ngeblend gimana kalian? Bisa langsung ngeblend. Gimana kita bisa langsung ngeblend? Kita bisa langsung blend. Sebenarnya gini, banyak orang tuh suka misunderstand kalau yang harus ada chemistry itu Brian sama Nadia. Kalau ada ya bagus, kita nggak bisa. Tapi kan sebenarnya chemistry ini bukan antara Aksa sama Sophie. Yang dimana itu cara mereka bercanda beda dengan kita berdua, cara mereka berpandang tuh beda. Jadi kita syukuri ada waktu dimana kita bisa memasukkan karakter, aku bisa memasukkan karakter Aksa, dia Sophie, dan ada beberapa ada yang kita coba mainkan. Iya. Sebenarnya dibilang ngeblend juga karena itu proses readingnya cukup lama dan kita readingnya juga bukan yang buka skrip terus juga. Jadi kita emang kayak makan di mana bareng-bareng gitu, terus ngobrolin yang lain juga. Jadi itu sih. Brian, makna film ini buat kamu apa sih? Kan ini kan berhijab kan maksudnya untuk perempuan. Di kehidupan pribadi kamu sendiri seperti apa sih? Berhijab kan the real meaning is menutup diri yang aku kita emang lelaki tidak ada hijab secara ini, tapi ada menutup diri, ada dimana kita belajar untuk lebih pasrah, lebih tawadu dan lain-lain. Dan sebenarnya kenapa aku tertarik bahas adalah ini perjalanan seorang karakter si Sophie. Dengan kan banyak orang mikir oke, perjalanan seorang hijrah itu sama semua atau mungkin something really bad happen atau dia caranya emang dari awal kayak itu, enggak selalu. Dan karakter Sophie ini bisa representasikan baik orang karakter. Bukan hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki. Karena proses hijrah itu bukan hanya buat perempuan aja tapi juga laki-laki juga. So menunjukkan perjalanan itu ada naik turunnya, enggak selalu mulus. Kalau mulus ya alhamdulillah good for you. Tapi kita juga yang di luar melihat kehidupan si Sophie nanti ini, siapa kita juga untuk menjudge. Karena kita nggak pernah tahu perjalanan orang gimana, kenapa mereka melakukan apa. Jadi emang it's a beautiful and sweet story. Terus dari penjelasan yang dijelaskan itu seberapa optimis film ini dapat diterima oleh masyarakat? Gini, diterima atau nggak diterima, kita selalu pengen diterima sama banyak orang pasti. Tapi ya namanya sebuah karya, sebuah point of view, itu pada akhirnya pilihan mereka juga. Kalau ada beberapa orang yang nggak bisa terima juga ya it's not their fault juga, karena emang nggak semuanya bisa setuju dengan sesuatu yang kita buat. Jadi emang kita melakukan ini semua dengan niat yang sama dan niat yang baik. Yang diterima bagaimana nanti itu di luar tangan kita. Brian, kan beberapa waktu ini kan kamu juga melakukan karya-karya Islam, kemudian di Satu doang.
wow, Bride After Religi, wow, oke. Aku baru main film religi 2 dan dua-duanya bersama Bu Hadra. Tapi yang benar-benar religi banget nih kemarin 1, 2 yang dimana ya karena karakternya sangat background sangat religius dan lain-lain, tapi base-nya sebenarnya drama. Tapi ya nggak ada masalah sih, I have no problem. Tapi emang ada beberapa hal yang pas kehidupan aslinya aku, seperti tadi Nadia juga pernah cerita lah, ini karakter Nadia pakai hijab kok Nadia enggak, aku juga setiap kali sholat atau apa direkamin kok cara sholatnya begitu sih, kok bacaannya, dan setiap kali musola selalu bilang kamu aja imam, ustadz, bukan ustadz, kamu aja kayak gitu. Jadi ada itu, tapi aku ambil aja sisi baiknya, alhamdulillah sesuatu yang positif, dan maybe aku harus belajar ini. Tapi aku nggak bilang diriku aktor religi ya, I'm just an actor, dan kebetulan bermain beberapa film religi aja. Tapi Brian melihat wanita dengan hijab, kekaguman kamu seperti apa sih, Repre? Kekaguman? Maksudnya wanita yang akhirnya memutuskan untuk Iya, berhijab kamu wanita sendiri. berhijab. Aku pernah ngomong ini di podcast saya Mbak Oki. Soalnya I know it's something not easy untuk memakai hijab dan akhirnya untuk stick selamanya kan, itu sebuah emang ada kewajiban, tapi aku ngerti bukan hal yang gampang. Jadi buat aku orang yang perempuan yang pakai hijab, menurut aku is way more brave daripada aku. Pendirian itu lebih kuat daripada aku. Dan dimana mereka tuh bisa nunjukin, dan itu bukan hanya jadi kewajiban, tapi juga shield and a statement bahwa mereka tuh siapa. Kalau mereka, tapi nggak selalu ya, semua orang berbeda-beda, tapi mostly kayak gitu. Karena dia mungkin ada perasaan yang sama sih sama kamu. Dulu kan kamu kalau misalnya bilang kita ada sinetron yang pesantren ya, kalau misalnya pakai hijab juga. Sekarang juga kayak memerankan tokoh yang memerankan hijab. Ada ketakutan juga nggak sih sama kayak Brian akan kayak komentari mungkin penampilannya setelah film ini kembali lagi, karena emang hasilnya kan tidak baik. Ada ketakutan gitu kan? Ketakutannya sih udah lewat karena sudah terjadi juga. Maksudnya karena beberapa peran yang aku ambil memang mungkin banyak sekali orang-orang yang beranggapan karakter aku adalah real life aku gitu loh. Tapi ya sebenarnya nggak ada masalah sih, itu pembelajaran untuk aku juga, pembelajaran juga untuk mereka bahwa memang kenyataannya tidak seperti itu gitu. Karakter kita semua ya memang hanya karakter, sebuah pekerjaan, real life kita punya perjalanan juga. Tapi apa ya aku juga senang kok, maksudnya aku juga seorang muslim gitu istilahnya gitu, mungkin dari pekerjaan aku juga bisa ikut menyebarkan hal-hal positif gitu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak gitu sih. Tapi Nadia sempat risih nggak sih, banyak dari orang-orang sering bertanya kapan berhijabnya, ada rasa risih nggak sih dengan pertanyaan seperti itu? Dibilang risih enggak sih, cuman mungkin lebih ke ya responnya lebih ke ini doain aja, karena kan spiritual journey orang kan beda-beda gitu. Dan ya itu, dengan adanya film ini juga aku tertarik karena akhirnya ada film yang mengangkat isu bahwa kita tuh mendesisikan sesuatu ataupun contohnya berhijab itu adalah sesuatu yang desisi yang besar gitu. Tapi jangan sampai kita membuat sebuah desisi tapi kita nggak tahu resultnya apa, kita nggak merasa konten dengan pilihan kita. Dan adanya film ini juga mengangkat isu itu, jadi aku senang bisa juga menonton. Alright. Satu pertanyaan terakhir teman-teman. Apa sih yang membuat Halo kan mengajak Brian lagi gitu, dan juga mungkin nanti kenapa akhirnya mengcasting keduanya? Bisa Bu Hadra, aku ada kontrak eksklusif. Karena memang secara karakter Brian yang emang kita butuhin untuk karakter Raksa gitu. Terus kita juga nyari aktor aktris yang memang suka sama cerita ini gitu, dan mau terlibat sepenuh hati gitu untuk cerita ini. Sampai 4 kali. Sampai 4 kali, ya dia salah satu favorit aku. Wah, tadi aku ngasih bilang itu supaya aku beliin makanan tapi paling makan. Kalau Arian Nadia memang, nah sebenarnya yang pertama kali kita ketemunya sama Brian, terus waktu sama Brian juga diskusikan karena menemukan Sophie lumayan susah gitu kan. Nggak semua aktris-aktris nih bisa memandang Brian cukup lama gitu. Terus ya karena ya balik lagi tadi kan Brian bilang cerita ini perjalanannya si
karakter Sophie gitu. Artinya memang si karakter Sophie ini harus diperankan sama aktris yang cukup kuat gitu. Maksudnya akhirnya Brian juga sempat kita ya menyebutkan nama gimana kalau Nadia Arina. Akhirnya kita undang Nadia Arina buat ketemuan langsung gitu bertiga, dan ternyata di hari pertama kita bertiga ketemu, kita ngerasain ada chemistry, ada something gitu yang kita akhirnya menemukan Sophie gitu. Sophie yang pas dengan Aksa. Ingat banget adegan yang kita coba tuh adegan yang lumayan berat, salah satu berat di di script kita. Pas si Sophie beradegan ini, Nadia di sini, aku di sini, Bu Hadra di seberang. Pas udah selesai adegannya, aku sama Bu Hadra cuman kayak in a way kita ngomong kayak we found her gitu. It was nice. Oke, udah. Thank you teman-teman media. Terima kasih ya. Terima kasih banyak semuanya ya. Oke, ayo minta doanya mudah-mudahan lancar. Sini. Ya, buat teman-teman semuanya, kita doanya semoga syuting kita sampai nanti proses jadi dilancarkan oleh Allah, dan semoga filmnya bisa diterima oleh semua masyarakat kalangan, baik remaja, baik orang tua, semuanya pasti bisa box screen ya. Dan insya Allah jadi berkah buat kita. Amin. Sama orang-orang yang menonton. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.